Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam dari kelas 11 akuntansi. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. Mensana in corpore sano, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Analisis keterampilan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Kolik dan Maksum menjelaskan konsep kebugaran jasmani sekarang dapat dibedakan menjadi kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan yang berkaitan dengan unjuk kerja atau performance. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen. 1. Daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. 2. Komposisi tubuh. 3. Kekuatan dan daya tahan otot. 4. Kelenturan sendi dan otot. Komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan tersebut akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit degeneratif dan keadaan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, seperti penyakit jantung koroner, obesitas atau kegemukan, dan kelelahan sendi dan otot. Ada beberapa hal sehubungan dengan latihan kebugaran jasmani, yaitu sebagai berikut. A. Persiapan. 1. 2 jam sebelum latihan kita harus sudah makan. 2. Tidur yang cukup. 3. Latihan menggunakan pakaian olahraga yang menyerap keringat dan bisa melakukan gerakan dengan leluasa serta menutup aurat. B. Pelaksanaan latihan. 1. Pemanasan dilakukan di awal latihan. 2. Latihan dilakukan dengan prinsip FITT yang meliputi A. Frekuensi latihan. Latihan harus dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam seminggu untuk memperbaiki atau mempertahankan kebugaran jasmani dan sebanyak-banyaknya 5 kali dalam 1 minggu. B. Intensitas latihan. Menunjukkan seberapa banyak latihan yang harus kita lakukan. Misalkan, latihan kelenturan dapat dilakukan sebanyak 20 kali hitungan selama 2 kali balikan. C. Tempo lama latihan. Latihan dapat bermanfaat untuk kesehatan dan meningkatkan kebugaran jasmani jika dilaksanakan 15 menit hingga 30 menit. D. Tipe atau jenis latihan. Jenis latihan berkaitan dengan macam-macam latihan yang dapat digunakan sesuai tujuan yang diinginkan. C. Penutup. 1. Melakukan latihan ringan. 2. Diimbangi dengan pola hidup yang sehat. B. Analisis keterampilan gerak kebugaran jasmani terkait keterampilan. 1. Melakukan gerak kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. 1. Analisis latihan kecepatan. A. Lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Tujuannya untuk melatih kecepatan gerakan seseorang. Caranya: 1. Berdiri di belakang garis start dengan sikap badan tegak dan kedua kaki dibuka. 2. Kedua tangan di samping badan dengan sikap berlari. 3. Lari di tempat. 4. Setelah ada aba-aba peluit, lari secepat-cepatnya menempuh jarak. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lari menempuh jarak 60 meter adalah sikap badan yang kaku, kurang hati-hati, tergesa-gesa, lari tidak dengan kecepatan maksimal, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti. B. Lari dengan mengubah-ubah kecepatan atau mulai lambat makin lama makin cepat. C. Lari naik bukit atau uphill. Tujuannya untuk mengembangkan kekuatan dinamis. D. Lari menuruni bukit atau downhill. Tujuannya melatih kecepatan frekuensi gerak kaki. E. Lari menaiki tangga gedung. 2. Analisis latihan peningkatan kelincahan. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan.
kelincahan berkaitan dengan tingkat kelentukan. A. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau shuttle run. B. Latihan lari belok-belok atau zigzag. C. Latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri, squat atau thrust. Dan latihan kelincahan beraksi. 3. Analisis latihan keseimbangan. A. Keseimbangan statik atau diam adalah kemampuan mempertahankan posisi anggota tubuh tertentu untuk tidak berubah atau tidak bergerak. 1. Latihan keseimbangan dengan meniru sikap pesawat terbang, tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. 2. Berdiri dengan satu kaki jinjit, tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. 3. Latihan keseimbangan mengangkat salah satu kaki dari sikap kayang, tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai, punggung, dan lengan serta menjaga keseimbangan. B. Keseimbangan dinamik atau bergerak adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. 1. Latihan keseimbangan dari sikap berdiri kemudian jongkok. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. 2. Latihan keseimbangan dari berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lain disilangkan di lutut. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. 3. Latihan keseimbangan dari sikap berdiri dilanjutkan berjalan. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. 4. Latihan keseimbangan dari sikap duduk. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot tungkai dan menjaga keseimbangan. 4. Analisis latihan koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif dan kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Koordinasi meliputi mata, tangan, mata, kaki, tangan, kaki, mata, tangan, kaki, telinga, mata, kaki, dan seterusnya. A. Latihan koordinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Tujuannya untuk koordinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. B. Koordinasi mata dengan tangan yang berhubungan dengan kemampuan memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya objek yang dilihat dengan gerakan-gerakan yang diatur. Tujuannya untuk koordinasi gerakan tangan, mata, dan juga kaki. 5. Analisis latihan daya ledak atau explosive power. Daya ledak yaitu kemampuan seseorang mengerahkan atau mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya di dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, daya ledak merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan yang dimiliki seseorang. Tujuannya untuk membiasakan otot-otot lokal atau anggota tubuh tertentu mempunyai kekuatan maksimal dalam melakukan gerakan sesuai kebutuhannya. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya ledak atau power adalah sebagai berikut. A. Analisis melompat dengan dua kaki untuk melatih daya ledak otot tungkai. 1. Vertical jump atau meloncat ke atas. 2. Front jump atau meloncat ke depan dengan dua kaki. 3. Side jump atau meloncat ke samping. B. Analisis squat jump dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian, posisi di depan atau di belakang. Tujuan latihan squat jump adalah untuk melatih kekuatan otot tungkai dan pinggul. C. Analisis lompat jongkok. D. Analisis angkat beban. 6. Mempraktikkan gerak kebugaran jasmani dalam bentuk bermain. A. Siswa saling berkelompok dengan anggota 3 atau 5 sesuai gerak kebugaran jasmani yang dilakukan. B. Guru memberi contoh dan aba-aba gerak kebugaran jasmani. C. 2 kelompok saling bergantian, yang satu melakukan kebugaran jasmani dan yang lainnya memberi aba-aba. D. Lakukan gerakan-gerakan sendiri maupun berpasangan. E. Dan seterusnya saling merasakan dan melakukan gerak kebugaran jasmani. C. Ringkasan. D. Penilaian. A. Pengetahuan. B. Sikap. C. Keterampilan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya